Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas masalah presentasi ya. Saya kira teman-teman semua sudah terbiasa dengan presentasi. Nah, saya cuma ingin mengulas saja beberapa item yang harus diperhatikan dalam membuat PPT atau presentasi PowerPoint. Tentunya dalam PowerPoint itu, dalam presentasi itu tidak hanya PPT ya. PPT atau PowerPoint di Microsoft itu adalah salah satu alat bantu yang bisa anda apa namanya Anda pakai untuk membuat PPT. Tapi ada beberapa juga tools-tools yang bisa Anda gunakan eh, untuk membuat satu presentasi ya. Eh, Anda juga bisa pakai secara online ya, aplikasi-aplikasi dalam membuat presentasi. Selain PPT misalnya Canva juga bisa, kemudian uh, Flowvela, Slide Uplift ya, kemudian Slidesgo, Prezi, kemudian Slide Carnival, Visme, dan seterusnya banyak. Nanti tak kasih di di beberapa kolom di beberapa di materi ini ya, saya kasihkan beberapa hmm, aplikasi yang bisa membuat untuk PPT. Jadi tidak harus Microsoft PowerPoint. Yang jelas di situ nanti goal kita adalah membuat satu presentasi, teks presentasi yang bisa dipresentasikan kepada audiens kita ya. Juga ada beberapa yang mungkin digarisbawahi dalam membuat presentasi. Terletak pada slide-nya. Oleh karena itu harus belajar bagaimana cara membuat presentasi yang menarik itu seperti apa. Jadi presentasi itu bentuk komunikasi yang berjalan dua arah untuk menyampaikan ide, gagasan atau topik tertentu di depan individu atau kelompok ya, sehingga kita harus mengemasnya isi materi ini dengan baik dan benar, serta supaya bisa menarik perhatian ya. Yang jelas yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah jangan terlalu banyak teks ya. Jadi ketika membuat presentasi itu jangan terlalu banyak teks ya. Namanya PowerPoint idealnya itu hanya berisikan intinya ya, PowerPoint ya, inti dan poin penting yang akan disampaikan, itu yang paling penting. Jangan terlalu banyak teks. Itu misalnya mahasiswa biasanya membuat presentasi latar belakang satu paragraf ditampilkan semua ya, itu tidak, jangan seperti itu ya. Artinya kita harus mengambil poinnya saja, satu kalimat dua kalimat cukup ya, tidak perlu satu paragraf atau dua paragraf. Kemudian juga visualnya harus bagus ya. Presentasi yang menarik dan efektif bisa Anda wujudkan dalam slide atau visual yang unik ya, atau bagus. Pertama, kreasikan PowerPoint itu dengan gambar atau foto yang relevan tentunya ya. Untuk menambah gambar, pilihlah kualitas yang bagus dan tidak pecah. Anda bisa browsing di Google, yang jelas di situ Anda harus membuat kualitas gambar yang bagus dan relevan terhadap isi dari presentasinya. Kemudian berikutnya adalah dalam satu slide itu usahakan itu satu topik ya, jangan bertumpuk-tumpuk, yang atasnya topik A kemudian ditumpuk topik B ya, dan seterusnya. Nah, itu satu slide itu kalau bisa satu topiknya. Kemudian juga yang keempat, highlight informasi yang penting. Artinya informasi-informasi yang mungkin menjadi titik berat, titik fokus itu harus di highlight ya, supaya nanti dari audiens juga tahu, oh ini poin yang penting, di warna beda dan seterusnya. Kemudian juga warnanya harus cerah ya. Jadi jangan sampai nanti warnanya sudah gelap, tulisannya gelap lagi. Misalnya backgroundnya biru,
tulisannya merah itu sangat tidak nyaman ketika melihatnya. Lebih baik yang cerah, background putih, kuning, kemudian tulisannya warnanya gelap ya, hitam, biru tua dan seterusnya. Kemudian hindari background yang bermotif ya. Motif-motif background itu juga akan membuat fokus dari audiens itu menjadi pecah sehingga tidak fokus pada poin dari tema yang Anda bahas, tapi ada nanti, dan itu pun nanti secara visual itu nanti kelihatan tidak bagus. Karena apa? Karena backgroundnya nanti kan mungkin ada beberapa warna yang tercampur di situ, misalnya backgroundnya pemandangan gitu, kemudian Anda tulis tulisan itu juga nggak terlalu menarik, artinya nggak terlalu bisa terbaca bagi audiens ya. Kemudian pilih font yang bisa dibaca, artinya font itu nanti Anda pilih jangan font-font yang terlalu banyak ukirannya ya, font-font yang simple aja, yang seperti Arial, Times Roman ya, yang bulat-bulatnya Arial itu biasa ya, seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya, desainnya jangan terlalu berbeda-beda antara satu slide dengan slide yang lain. Jaga desain itu paling tidak ada kemiripan ya, misalnya ada backgroundnya putih, kemudian ada framenya pojok ada warna hijau dan seterusnya seperti itu. Jangan berbeda-beda sehingga mungkin kita berpikir kalau beda-beda itu bagus ya, tapi menurut penelitian itu juga nggak terlalu bisa menarik perhatian bagi audiens. Lebih baik konsisten pada desain tertentu. Kalaupun ada perbedaan desain, itu paling tidak senada desainnya. Kemudian warnanya juga seperti itu, karena misalnya warnanya putih sama kuning, ya udah nanti putih sama kuning sampai akhir slide-nya. Kemudian pastikan semua objek sejajar, alignment itu sejajar, jangan terlalu mencela-mencela gitu ya, jorok ke kiri, jorok ke kanan dan seterusnya. Kemudian juga hindari memformat poin yang berlebihan. Jadi poin-poin itu terlalu banyak itu juga membingungkan. Jadi kalau bisa inti dari permasalahan itu apa, 1, 2, 3 ya udah itu aja. Kalau misalnya banyak nanti di slide berikutnya supaya nanti tidak fokus dari audiens itu juga tidak terlalu terpecahkan ya. Kemudian ukuran teksnya ya. Selain animasi teks di slide harus diperhatikan, Anda juga bisa membuat ukuran, misalnya ukuran 24 ya. Ukuran 24 untuk teks PPT. Nah, itu kemudian juga buat slide yang interaktif, jangan terlalu monoton. Kadang-kadang disertai dengan slide yang berupa pertanyaan terbuka kepada audiens ya, supaya nanti mereka pengen berinteraksi, atau kita yang bisa membuat suasana itu berinteraksi ya, tanda tanya dan seterusnya. Pokoknya buatlah slide yang bisa diinteraksikan. Nah tuh, jadi itu poin-poin yang harus diperhatikan dalam membuat interaksi, dan ini mungkin Anda juga harus tahu bahwa dalam membuat slide atau PowerPoint, Anda juga bisa menggunakan AI ya. Saya kira sudah familiar dengan AI. Misalnya pakai Gamma, misalnya Gamma Apps ya, Gamma app. Nah ini adalah kita bisa membuat presentasi sesuai dengan kata kunci, misalnya create new
Anda ingin presentasi seperti apa. Aduh sorry, ini saya sudah terlalu banyak membuat presentasi. Kita coba ke slide yang lain. Coba ini ya. Ya, sorry, ini saya rubah dulu. Pakai gamma app ya, coba pakai gamma app. Ya, misalnya ini ya. Nah, ini create ya. Masih bisa apa enggak ini? Oh, masih bisa. Kita buat presentasi, bisa dilihat ya. Presentasi. Nah, kemudian di sini topik yang pengen Anda buat itu apa? Misalnya tentang belajar teknologi informasi untuk mahasiswa manajemen misalnya. Nah, ini Anda bisa, atau ini bisa Anda jabarkan saja biar lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Misalnya juga saya seorang dosen, atau gini aja wis nggak apa-apa. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, bahasanya bahasa Indonesia ya, kemudian continue. Nah, kita cari apa namanya? Kita cari desainnya itu silahkan pakai yang mana. Misalnya saya pakai ini ya, kita continue. Nah, ini sudah dibuatkan sama AI-nya tentang materi yang ada hubungannya dengan teknologi informasi untuk mahasiswa manajemen ya. Nah, sampai kesimpulan. Nah, ini adalah kita bisa download atau mana ya, download. Kita bisa ekspor di sini pakai PowerPoint. Ya, kita ekspor ya. Nggak ada 1 menit kita sudah bisa membuat presentasi kalau misalnya Anda ingin menggunakan AI. Nah, ini sudah jadi, kita sudah ekspor, kemudian kita buka menggunakan PowerPoint. Oke, PowerPoint-nya. Nah, ini jadinya seperti ini. Kita coba untuk PowerPoint-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah buatan yang baru kita buat. Apa namanya, presentasi yang barusan kita buat menggunakan AI ya. Nah, ini manfaat teknologi bagi mahasiswa manajemen. Kemudian karena ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya kita dalam membuat promptnya, dalam membuat perintahnya itu memang harus spesifik ya. Misalnya tadi kita buat secara umum ya, secara umum buatlah presentasi tentang TIK untuk mahasiswa manajemen. Itu terlalu umum. Pengen saya adalah misalnya saya ingin membuat materi TIK ya yang membahas tentang MS Word, MS Excel, Microsoft PowerPoint dan seterusnya. Itu nanti akan lebih spesifik ya. Dicoba aja
dicoba aja ya, nanti silahkan pakai apapun bisa ya, banyak sekali AI yang bisa digunakan. Tentunya ada gratisan, ada berbayar. Cuma gratisan tadi dibatasi dengan beberapa presentasi sehingga kita harus membuat akun yang lain. Nah itu, ini bisa sampai 1 slide sampai 6. Ini mulai dari judul, kemudian pemetaan materi, kemudian juga penerapan informasi dalam manajemen, kemudian tantangan belajar. Dan ini masih umum karena kita tadi membuat perintahnya itu juga masih umum, sehingga untuk perintah yang lebih spesifik nanti silahkan Anda membuat secara mandiri ya, tapi ini bukan tugas ya, artinya Anda bisa mencoba membuat materi yang lebih spesifik. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.